SS dan saya mewakili teman saya 146.2100.139 dengan nama Isa Christian WB. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang entrepreneurship, matkul yang kita ambil kali ini dengan dosen pembimbing Muhammad Sitkon atau biasa kita nyebut Mas Sitkon. Jadi untuk tema kali ini kita membawa bisnis farmasi, aplikasi apotek dan klinik Indonesia. Kenapa kita ngambil ini? Karena ya semua orang mungkin seringnya kayak mie ayam atau jual geprek atau apa. Jadi kita bikin sesuatu yang beda. Jadi kita berdua sepakat untuk mengambil tema ini. Oke, untuk pertama-tama saya akan membacakan kata pengantar. Pada era digital yang terus berkembang, aplikasi mobile atau web telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mereka telah merubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar, termasuk dalam sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam sektor ini adalah V-Farmasi, sebuah aplikasi apotek dan klinik yang mengubah paradigma perawatan kesehatan di Indonesia. V-Farmasi singkatan dari Vitor Farmasi. Kenapa virtual ya? Karena semua serba digital sekarang. Jadi ini adalah solusi revolusioner yang menggabungkan teknologi modern dengan kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia dalam hal perawatan kesehatan. Aplikasi ini telah menjadi mitra terpercaya bagi ribuan apotek dan klinik di seluruh Indonesia. Kita berharap seperti itu dan membantu mereka memberikan pelayanan yang lebih efisien, bermutu kepada pasien mereka atau kepada user mereka. Kata farmasi dalam aplikasi ini bukanlah kebetulan. V-Farmasi dirancang untuk menghubungkan para konsumen, para apotek, klinik, owner apotek dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sekali sentuhan layar, pengguna dapat mencari obat atau menemukan informasi tentang klinik atau apotek terdekat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. V-Farmasi tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu memastikan bahwa kesehatan menjadi lebih fleksibel, terutama di Indonesia, terutama untuk pengaturan stok, laporan keuangan, penjualan, dan lain-lain. Namun, V-Farmasi bukan hanya tentang kenyamanan. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur yang membantu pengguna untuk mempermudah mereka. Selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Jadi kita punya 4 bab. Yang pertama pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya jadwal kegiatan. Jadi untuk yang bab pendahuluan itu ada 1.1 dengan latar belakang, 1.2 dengan rumusan masalah, 1.3 dengan tujuan, 1.4 dengan manfaat. Lalu bab 2 gambaran umum rencana usaha, 2.1 analisis potensi usaha, 2.2 deskripsi usaha, 2.3 strategi pemasaran, 2.4 segmentasi, target, dan positioning. Lalu yang terakhir 2.5 analisis usaha. Selanjutnya untuk bab 4 metode pelaksanaannya itu menjadi 3. Yang pertama 3.1 untuk tahap awal, 3.2 untuk tahap inti, 3.3 untuk tahap akhir, dan bab 4 biaya jadwal kegiatan yang terbagi menjadi anggaran dan biaya. Selanjutnya itu adalah daftar pusaka. Oke, untuk pembagiannya yang pertama saya akan membahas tentang bab 1 dan bab 2. Untuk bab 3 dan 4 nanti dilanjutkan oleh Mas Isak. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang bab 1 pendahuluan. Jadi untuk latar belakang ini, dalam lanskap perawatan kesehatan Indonesia yang terus berkembang, akses mudah dan efisien terhadap obat-obatan, perawatan semakin penting. Jadi V-Farmasi ini hadir di Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan cepatnya pertumbuhan teknologi, penetrasi perangkat mobile, web, dan lain-lain, V-Farmasi menggabungkan kemudahan akses dengan pelayanan berkualitas, menjadikannya sebagai solusi yang menjanjikan untuk mendukung perawatan dan kebutuhan owner apotek dan seterusnya. Jadi untuk urusan masalah, sejauh mana V-Farmasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas obat-obatan perawatan medis di Indonesia. Lalu untuk yang kedua, bagaimana penggunaan V-Farmasi memengaruhi efisiensi operasional apotek dan klinik di Indonesia.
Yang ketiga, apakah terdapat tantangan dalam implementasi farmasi yang perlu diatasi untuk meningkatkan dampaknya dalam sektor perawatan kesehatan. Yang keempat, bagaimana farmasi berkontribusi pada peningkatan edukasi kesehatan dan kesadaran masyarakat Indonesia. Lalu untuk tujuannya, kita akan fokus pada meningkatkan aksesibilitas perawatan kesehatan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia terutama di daerah yang sulit dijangkau dapat mudah mengakses obat-obatan dan mengatur apotek dan kliniknya sesuai platform farmasi. Itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalisasi proses operasional apotek dan klinik dengan teknologi yang lebih mudah. Sehingga dalam membantu manajemen stok, pengolahan pasien, dan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Lalu untuk 1.4-nya manfaat. Yang pertama, bagi tim penyusun, dapat sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan bisnis sehingga dapat turut melahirkan lapangan pekerjaan. Lalu bagi user, dapat menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah kehidupan sehari-hari mereka. Lalu bagi masyarakat, dapat menjadi peluang pekerjaan dengan keahliannya. Oke, lalu yang bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu analisis potensi usaha. Jika dilihat dari data yang sudah disajikan dan kita riset, usaha ini sangat berpotensi untuk berhasil, apalagi after pandemi COVID. Lalu untuk deskripsi usahanya sendiri, farmasi adalah sebuah aplikasi inovatif yang mengembangkan pengguna apotek, owner apotek, apoteker, supplier untuk melakukan layanan seperti stok update, laporan keuangan, laporan stok, penjualan obat, laporan kartu stok, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kesadaran kesehatan. Lalu untuk strategi pemasarannya sendiri, kita menggunakan research yang ada di era perkembangan teknologi yang sangat seperti ini. Kita menggunakan Instagram, WhatsApp untuk broadcast, dan lain-lain, Facebook, dan Twitter bila perlu sebagai sarana untuk promosi aplikasi kami, karena media sosial itu yang paling banyak digunakan. Dan yang terakhir mungkin TikTok. 2.4 itu segmentasi, target, dan positioning. Lalu untuk segmentasi sendiri ada 4 di sini. Yang pertama, demografis. Produk ini menargetkan usia 12-13 tahun yang usianya cukup matang untuk mengoperasikan gadget komputer secara opsional. Lalu untuk geografis, dipilih pemasaran daerah Jawa Timur dan Jabodetabek. Kenapa? Karena lokasi ini terdapat permintaan yang melimpah, diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi di daerah tersebut. Lalu yang psikografi, produk kami menargetkan seluruh kalangan, karena yang membutuhkan informasi ini adalah semua masyarakat. Lalu untuk perilaku, produk kami menargetkan semua lapisan masyarakat untuk dalam rangka upaya praktis, hemat waktu, mudah, cepat, dan agar mengakses aplikasi kami itu bisa di mana saja, walaupun sambil liburan juga bisa. Lalu untuk targetnya ini semua kalangan ya, terutama menengah ke bawah sampai menengah ke atas, karena yang kami tawarkan itu harganya sangat kreatif dan inovatif. Lalu untuk positioning, Farmasi ini memposisikan dirinya sebagai mitra utama kesehatan di Indonesia dengan fokus 3 poin penting. Yang pertama, aksesibilitas dan kemudahan. Yang kedua, kualitas dan kepercayaan. Yang ketiga, inovasi dan pemberdayaan. Lalu untuk analisa usahanya sendiri, kita ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Pertama kita bahas strength. Memiliki tujuan pengembangan pasar yang kuat, memberikan pelayanan kualitas tinggi, menawarkan pilihan produk yang beragam atau luas. Lalu untuk weakness-nya sendiri, kurangnya regulasi yang jelas, tantangan dalam penyebarannya informasi yang tepat. Lalu untuk opportunity, potensi pasar yang besar di Indonesia itu bisa kita lakukan ekspansi ke Asia Tenggara yang menjanjikan. Lalu untuk threat-nya sendiri, persaingan dengan platform lain di pasar online, penipuan dengan obat-obatan palsu, dan yang terakhir penipuan dengan sistem aplikasi custom atau programmer custom seperti itu. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Mas Ishak. Perkenalkan, saya Ishak. Saya melanjutkan dari 2 bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mas Afif, di mana bab sebelumnya membahas tentang tujuan, manfaat, rumusan masalah, dan hal-hal lain yang terjadi ya. Jadi pada bab 3 ini kita masuk metode pelaksanaan yang kami terapkan. Pada tahap awal,
akan dilakukan perencanaan detail. Seperti yang pertama, kami mengawali proses bisnis ini dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui kondisi pasar serta minat konsumen yang menjadi target kita ya. Setelah melakukan riset pasar, tahap selanjutnya kami akan merencanakan untuk agar aplikasi dan bisnis ini nantinya akan dipromosikan. Kemudian kami melakukan pengecekan apakah bisnis yang kami jalankan akan menghasilkan keuntungan dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Selanjutnya, kita menentukan konsep dari metode pengembangan perangkat lunak yang akan dipakai untuk bisnis kami ini, karena bisnis yang kami jalankan berbasis aplikasi. Selain itu, membuat perencanaan fitur-fitur yang akan ada di dalam aplikasi, dan nantinya juga kami akan melakukan survei untuk mencari dan membentuk tim pembuat aplikasi. Masuk pada tahap inti. Pada tahap ini, kami melakukan berbagai macam promosi yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter sebagai sarana untuk promosi aplikasi kami, yaitu V-Farmasi tadi ya. Selain itu, promosi secara offline juga akan kami lakukan dengan cara menyampaikan langsung ke user atau orang-orang terdekat, keluarga, teman, kolega. Dari promosi yang kami jabarkan, tentu saja aplikasi ini cepat dikenal oleh masyarakat, terutama kaum muda yang mempunyai gadget dan mengerti tentang teknologi. Kedua, menerapkan strategi untuk menarik minat customer dengan menyediakan membership bulanan dan atau pelayanan untuk pembelian berkelanjutan agar user dapat mengakses fitur lebih lagi secara gratis selama periode tertentu. Nah, untuk tahap akhirnya, kami akan mengadakan evaluasi mengenai seberapa aware sih orang-orang dengan bisnis kami ini, apakah mereka memakai aplikasi yang kami tawarkan ini merasa terbantu atau bagaimana. Kemudian kami akan mengevaluasi juga laporan pada tahap awal sampai pada tahap inti. Yang terakhir, kita akan mengevaluasi keuntungan selama bisnis kami jalankan ini, penjualan yang didapatkan itu berapa gitu ya. Setelah 3 metode pelaksanaan, kita masuk pada bab yang keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, 1 kita tentang anggaran biaya yang dibutuhkan. Di sini ada laptop untuk melakukan program gitu ya, untuk programmer dan pemeliharaan dan sebagainya. Itu memiliki volume 6 dengan harga 6.600.000 ya. Terus ada grand totalnya 39.600.000. Nah, untuk server AWS kita ambil yang medium. Ini memiliki nilai 1 dengan harga 2.750.000, grand totalnya 2.750.000. Kemudian digital marketing itu volumenya 2, harga 3,5 juta, grand totalnya 1.050.000. Kemudian kita masuk ke cloud database. Kita pakai cloud database ini untuk menghemat penyimpanan. Volumenya 2, 750.000, dan totalnya 1.500.000. Kemudian biaya lain yang diperlukan ada wifi, ada transport, catering, biaya galon listrik sebulan, dan gaji programmer marketing di BA selama 1 bulan. Volume untuk wifi ini itu 1 dengan harga 3.720.000, grand totalnya 3.720.000. Untuk biaya transportasi selama sebulan ini volumenya 6, yaitu 10. Ini buat 10.000 ini 100.000 dengan grand total 1.800.000. Biaya catering 1 bulan volumenya 6, 18.000, total 3.250.000. Biaya galon listrik selama sebulan volumenya 1, harga 780, grand total 780. Untuk gaji programmer volumenya ada 6, harga 4.300, grand total 25.800. Untuk jadwal kegiatan, penanggung jawabnya kami berdua. Untuk riset pasar akan kami lakukan pada bulan pertama, begitu juga dengan perencanaan sistem aplikasi kami berikan waktu kami buat pada bulan pertama hingga maksimum di bulan kedua. Kemudian setelah semuanya pada bulan kedua kami juga melakukan pembuatan aplikasi sampai dengan bulan ketiga. Kemudian membuat media promosi yang tadi ada WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Agar itu kita lakukan di minggu ketiga ya. Dari marketing plus promosi sama pembuatan laporan kita buat semuanya di minggu ketiga dan keempat sampai tuntas. Untuk daftar pustakanya kami ambil ada beberapa dari web ini gitu ya, sebagai referensi kami dalam bab ini. Baik, sekian
presentasi dari kami. Apabila ada salah dan